Selamat datang di Hubungan 3 Orang. Pernah nggak sih lu lagi deep talk jam 1 malam sama pasangan, suasananya udah syahdu, tiba-tiba dia bilang, dulu mantan aku juga pernah ngomong persis kayak gitu. Jeder. Itu bukan petir, itu adalah suara harga diri lu yang hancur berkeping-keping. Di detik itu juga, lu sadar bahwa di tempat tidur itu sebenarnya ada 3 orang. Lu, dia, dan satu entitas tak kasat mata bernama mantan. Hari ini, kita akan bedah tuntas kenapa banyak orang yang fisiknya di hubungan baru, tapi hatinya masih tertinggal di masa lalu kayak barang ketinggalan di ojek online. Kita bahas trauma, kita bahas keegoisan, dan kita bahas kenapa lu mungkin cuma jadi ban serep dalam sebuah perjalanan yang tujuannya aja dia nggak tahu. Taksonomi beban masa lalu. Kenapa sih masa lalu itu susah banget dibuang? Karena manusia itu emang dasarnya kolektor sampah emosional. Nih, ada beberapa tipe beban yang sering dibawa-bawa. 1. The comparison addict, si banding-bandingin. Ini yang paling setan. Lu masak nasi goreng, dibilang kurang kecap kayak buatan mantannya. Lu beli baju baru, dibilang warnanya nggak sebagus pilihan mantannya. Bro, kalau mantan lu sesempurna itu, kenapa sekarang dia jadi mantan? Kenapa dia nggak jadi Tuhan sekalian, biar lu bisa sembah tiap hari? 2. The checking syndrome. Pasangan lu yang tiap 15 menit sekali ngecek HP lu karena trauma diselingkuhin mantannya. Dia nggak sadar, dengan dia ngecek HP lu terus, dia lagi bikin lu kepikiran buat selingkuh beneran, biar usahanya dia nggak sia-sia. Self-fulfilling prophecy, sayang. 3. The ghost of Christmas past, si penghuni kenangan. Ini tipe yang masih nyimpen barang mantan. Oh, ini jaket cuma buat kenang-kenangan aja kok. Kenang-kenangan mbahmu, itu jaket baunya masih bau parfum dia. Dan tiap lu pake, lu ngebayangin dipeluk dia, bukan dipeluk gue yang sekarang lagi di depan lu. Kontroversi, sembuh dulu baru sayang. Sekarang, mari kita bicara jujur. Ini bagian yang bakal bikin kalian berantem di grup WhatsApp keluarga. 1. Pacaran sebagai obat adalah kejahatan kemanusiaan. Banyak orang yang bilang, cara terbaik buat ngelupain mantan adalah dengan cari yang baru. Ini adalah saran paling sesat sejak zaman batu. Lu jadiin orang baru sebagai rehab. Lu pakai orang baru buat nambal lobang di hati lu, itu jahat. Lu nggak sayang sama pasangan lu yang sekarang, lu cuma butuh anestesi biar nggak ngerasa sepi. Setuju nggak? Atau lu pelakunya? 2. Curhat masa lalu itu sebenarnya bentuk manipulasi. Hati-hati sama pasangan yang di awal hubungan langsung jual kesedihan soal mantannya yang jahat. Seringkali itu adalah taktik manipulatif supaya lu ngerasa kasihan, lu ngerasa harus jadi penyelamat, dan akhirnya lu memaklumi semua perilaku buruk dia di masa depan dengan alasan dia punya trauma. Jangan mau jadi pahlawan buat orang yang gak mau nyelamatin dirinya sendiri. 3. Mantan gak perlu jadi teman. Ada orang yang bangga banget bisa temenan sama mantan. Kita udah dewasa kok. Denger ya, dewasa itu tahu batasan. Kalau lu masih sering nongkrong sama mantan dengan alasan silaturahmi, lu sebenarnya lagi pelihara cadangan. Dan buat lu yang pacarnya masih temenan sama mantan, bangun. Lu itu lagi di gaslighting massal. Pain point, kenapa lu masih bertahan? Sekarang, buat lu yang lagi dengerin ini sambil nahan nangis karena ngerasa ini lu banget, kenapa lu masih di sana? Lu ngerasa bisa ngerubah dia? Lu ngerasa kasih sayang lu yang tulus bisa menghapus bayang-bayang orang yang udah nyakitin dia bertahun-tahun? Maaf ya, lu itu pacar, bukan psikiater bersertifikat. Rasa sakit yang paling dalam itu bukan saat kita diselingkuhin, tapi saat kita sadar kalau orang yang kita sayang lagi meluk kita, tapi pikirannya lagi ada di orang lain. Lu cuma jadi figuran di dalam film yang judulnya Gue Belum Move On. Capek nggak sih selalu jadi nomor 2 dari orang yang bahkan udah nggak ada di hidup dia lagi? The reality check, solusi barbar. Solusinya cuma satu, konfrontasi atau evakuasi. Kalau pasangan lu bawa beban masa lalu, kasih dia tenggat waktu. Aku kasih kamu waktu sebulan buat selesaiin urusan hati kamu. Hapus foto, buang jaket, stop stalking. Kalau dalam sebulan nama dia masih keluar dari mulut kamu, aku yang bakal keluar dari pintu ini. Tegas, jangan jadi keset kaki yang tulisan welcome-nya diganti jadi silahkan injak aku pakai kenangan mantanmu itu.
Masa lalu itu kayak spion mobil, perlu dilihat sesekali biar nggak nabrak. Tapi kalau lu ngeliatin spion terus sambil jalan ke depan, ya lu bakal masuk jurang. Gimana? Masih mau jadi bayang-bayang? Atau lu baru sadar kalau selama ini lu cuma jadi alat pelampiasan? Gue tahu video ini pedes banget, tapi emang kebenaran rasanya kayak cabai rawit, kecil tapi bikin nangis. Coba tulis di kolom komentar, apa hal paling gila yang pernah dilakukan pasangan lu terkait mantannya? Gue pengen baca drama kalian, dan buat yang tersinggung, ya maaf, tapi mungkin emang lu perlu denger ini. Jangan lupa subscribe kalau lu suka konten yang gak pakai sensor perasaan kayak gini. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!